Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Fathiatul Zahra Munir, NRP 3120500022 dari kelas 2D3 Teknik Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan resume UX Design. Di sini terdapat 5 poin bahasan. Yang pertama ada pengenalan UX, lalu ada UX versus UI, yang ketiga ada front-end developer versus UX designer, yang keempat ada layer-layer dalam UX element, yang terdapat layer strategi dan scope sebagai UX research, lalu layer struktur dan skeleton sebagai UX design, dan layer surface merupakan UI design. Lalu poin yang kelima adalah kesalahan-kesalahan umum dalam memahami UI UX. Nah, di sini terdapat 2 contoh gambar. Untuk gambar yang kiri adalah tampilan eBay versi lama, dan untuk gambar yang sebelah kanan adalah tampilan eBay versi baru. Dari 2 gambar ini bisa dilihat perbedaan tampilannya. Untuk gambar yang kanan, ini memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Yang pertama, di sini ada tombol pencariannya, sekaligus bisa memilih kategori yang diinginkan. Lalu untuk bagian ini sudah dikelompokkan barang-barangnya sesuai dengan kategorinya. Kemudian ada icon sesuai dengan barang yang dikelompokkan tadi dan namanya. Berbeda dengan yang ini, hanya menampilkan tulisan dan juga susunannya kurang rapi, sehingga ini bisa cukup membingungkan bagi user baru yang akan menggunakan. Dan juga untuk pemilihan warnanya, di sini kurang menarik dan tidak menggunakan desaturated color. Nah, jadi di UX design itu terdapat golden circle yang di dalamnya ada why, how, dan what. Why ini memiliki nilai value dan purpose, yaitu tujuan dari UX itu. Lalu how adalah proses yang dijalankan. Sedangkan what adalah outcome atau hasilnya. Kemudian ruang lingkup UX tersendiri terdapat 3, yaitu ada business, teknologi, dan human. Human itu manusia sebagai end user product. Lalu hubungan antara manusia dan teknologi disebut dengan HCI atau Human Computer Interaction. Lalu UX designer juga harus mengerti bagaimana proses bisnis itu bekerja. Kemudian product development dalam UX design terdapat 3. Yang pertama ada product operation, yang di dalamnya terdapat correctness, reliability, usability, integrity, dan efisiensi. Lalu setelah proses ini dilanjutkan ke product revision, yaitu terdapat maintainability, flexibility, dan testability. Setelah itu dilanjutkan ke product transition. Di product transition ini terdapat portability, reusability, dan interoperability. Untuk UX design ini biasanya terdapat di product operation di bagian usability. Lalu dalam product operation itu dilihat bagaimana sebuah produk software dapat beroperasi secara layak. Lalu untuk di product revision itu untuk mempermudah revisi produk. Dan untuk product transition itu tentang bagaimana produk dapat bertransisi ke OS lain atau ke bahasa lain. Kemudian di sini UX versus UI
Nah, di sini terlihat perbedaannya. Jika di UI terdapat visual design, UX ada interaction design. Dan bagian UI ini dibagikan di otak kanan dan UX di otak kiri. Untuk UX ini terdapat interaction design, skenario, information architect, user research, dan wireframe and prototype. Sedangkan di bagian UI terdapat visual design, color, graphic designer, layout, dan typography. Lalu ini ada layer dalam UX design. Yang pertama, di sini bisa dilihat jika di UX terdapat skeleton, struktur, scope, dan strategi. Untuk UI ini merupakan layer surface. Lalu masing-masing memiliki bagiannya. Untuk surface terdapat layout, visual design, dan branding. Untuk UX bagian skeleton terdapat interface design, navigation design, dan information design. Untuk layer struktur terdapat interaction design, information architecture. Layer scope terdapat functional specs, content requirement. Kemudian untuk layer strategi terdapat site objective. Dan dari gambar ini dapat dilihat jika UX ini berperan penting untuk UI itu sendiri. Jadi tidak bisa jika tidak mengerjakan UX ini. Lalu di sini ada perbedaannya front-end developer dan UX designer. Di sini bisa terlihat jika front-end developer ini ada scripting, programming, architecture pattern, dan lainnya. Dan hasil akhirnya berupa front-end module. Sedangkan UI UX designer, di sini terdapat user research, empathy mapping, design principle, usability heuristic, dan juga lainnya. Dan hasil akhirnya berupa mockup atau prototype. Lalu di sini ada flow produk UI UX designer. Yang pertama ada sketch. Di sketch ini biasa dibuat di kertas atau berupa gambaran kasar. Lalu untuk wireframe merupakan elemen yang wajib ada pada visualnya. Lalu mockup semacam wireframe yang ada coloringnya, dan ini merupakan gambar statis. Lalu yang terakhir ada prototype. Itu bisa diinteraksikan oleh calon user, tetapi tidak berfungsi selayaknya jika sudah dipegang oleh developer. Kemudian di sini ada layer-layer dalam UX elemen. Yang pertama ada strategi. Untuk layer strategi ini fokus pada aspek bisnis dan user. Dalamnya terdapat stakeholder interview, competitor analysis, dan canvas, project statement, user research, user persona, dan lainnya. Kemudian untuk layer scope, ini aspek fitur atau konten, yaitu ideation, ada functional requirements, content requirements, affinity, diagramming, dan lainnya. Lalu untuk layer struktur, di sini aspek flow product, terdapat user flow, storyboard information, architecture, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada layer skeleton, aspek dari interaksi user, yang di dalamnya terdapat interaction cost, Miller law, Hicks law, Fitts law, Gestalt principle, usability heuristic, dan lainnya. Dan terakhir ada layer surface. Layer ini di bagian aspek estetika. Terdapat color psikologi, mood boarding, 60-30-10 rule, saturated color, font psikologi, dan lainnya.
Untuk layer strategi dan scope, ini merupakan UX research. Dalam tahap strategi ini, terdapat comparison metric, yaitu membandingkan dengan produk kompetitor. Tetapi tidak boleh terlalu jauh dari sisi hukum UX. Kemudian terdapat lean canvas, yaitu bisnis model canvas yang harus ada produk berbasis problem. Lalu setelah bagian itu sudah jelas, kemudian terdapat user research untuk produk tersebut. Kemudian metode yang dapat digunakan untuk user research itu terdapat wawancara, survei, FGD atau focus group discussion, dan sebagainya. Kemudian untuk sampling, dapat menggunakan Slowpoke formula, Creutzfeldt-Morgan table, Probable group, dan setelah 3 proses itu sudah dilakukan atau sudah menerapkannya, kita bisa membuat user persona. User persona itu adalah dokumen yang mewakili satu segmen user dan bentuknya berbeda dengan CV. Lalu ada customer journey map yang berisi experience yang digambarkan dalam sebuah chart. Kemudian yang terakhir ada empathy map, dibuat setelah mendapatkan data-data, dan di sini berusaha untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Dan di dalam empathy map itu terdapat think and feel, hear, see, say and know, see and do, pain, dan gain. Lalu kesimpulannya ada pada bagian pain dan gain. Kemudian layer struktur dan skeleton. Di dalam layer struktur dan skeleton, di sini diterapkan hukum-hukum yang merupakan UX design. Yang pertama ada interaction cost, itu bagian dari aplikasi yang sering dilanggar. Contoh, ada misalkan aplikasi yang memerlukan 15 interaction cost, sedangkan untuk aplikasi satunya hanya memerlukan 2 interaction cost. Dan tentunya user akan memilih yang lebih sedikit interaction cost-nya. Kemudian yang kedua, terdapat Miller's Law. Di Miller's Law ini, yaitu hukum di mana manusia itu punya keterbatasan untuk mengingat atau memahami sesuatu dengan cepat. Nilainya rata-rata manusia dapat mengingat secara cepat sebanyak 5-9 item. Dan jika lebih dari 9 item, berarti telah melanggar hukum Miller. Kemudian yang ketiga ada Fitts Law. Di Fitts Law itu merupakan hierarki objek yang lebih tinggi. Perbesaran ukurannya atau perkecil jaraknya terhadap pusat user. Contohnya, misalkan tombol close biasanya terletak di pojok atas. Diletakkan di pojok atas karena close merupakan opsi terakhir, sehingga tombolnya dijauhkan dari pusat dan ukurannya juga diperkecil. Kemudian yang ketiga ada Gestalt Principle, yaitu rumpun prinsip yang kaitannya dengan tata letak objek yang menggambarkan suatu tujuan. Objek diletakkan dengan komposisi yang berbeda akan memberikan kesan yang berbeda juga. Dan di dalam Gestalt Principle terdapat good figure, proximity, similarity, continuation, cluster, dan symmetry. Lalu yang terakhir terdapat usability heuristic, yaitu mengevaluasi kualitas sebuah UX
sudah lengkap atau belum dari elemen dasarnya. Dalam usability heuristic terdapat 10 poin. Ada visibility of system status, match between system and real world. Kemudian ada user control and freedom, consistency and standards, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use. Kemudian ada aesthetic and minimalist design, help user with error, and help and documentation. Lalu yang terakhir pada layer surface yang merupakan UI design berisi tentang estetika dan visualnya. Yang pertama di sini terdapat font psikologi, yaitu setiap font memberikan psikologinya masing-masing. Jadi dalam menggunakan font harus disesuaikan dengan tujuannya. Jadi tujuan untuk apa, maka fontnya juga harus disesuaikan. Kemudian ada color psychology, yaitu setiap warna yang berbeda-beda, maka psikologinya juga berbeda-beda. Sama halnya dengan font, dalam menentukan warna juga harus diperhatikan apa tujuannya, dan jangan sampai salah milih. Kemudian ada woodboarding dan 60-30-10 rule, yaitu mencari referensi untuk aplikasi menggunakan referensi mood seperti apa. Merancang visual estetik yang membawa mood tertentu biasanya basisnya dari color psychology. Kemudian aturan komposisi warnanya 60% untuk warna mayor, kemudian 30% untuk warna minor, dan 10% untuk warna aksen. Kemudian terakhir ada desaturated color, yaitu menggunakan warna yang saturasinya direndahkan karena lebih aman di mata. Misalkan ada aplikasi yang warnanya tidak menggunakan desaturated color, tentunya tidak akan nyaman di mata karena warnanya terlalu terang. Kemudian yang terakhir ada kesalahan-kesalahan umum dalam UI UX. Yang pertama, yang terpenting dalam menjadi UI UX designer adalah penguasaan tool seperti Adobe XD, Zeppelin, Balsamiq, dan lain-lain. Nah, untuk hal ini salah karena UI UX dalam penggunaan tool-nya harus disesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Tentunya pasti ada tren-trennya tersendiri. Jadi harus mengikutinya. Kemudian developer berlatar belakang informatika tidak perlu menguasai UX design. Ini sama seperti sebelumnya. Jika tidak mempelajari UX design, pasti nanti akan cukup kesulitan dalam membuat aplikasi karena belum perhatikan apa yang diperlukan oleh user. Dan yang ketiga, UI yang bagus adalah yang berwarna-warni. Nah, ini salah karena UI-nya harus disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan, tujuannya untuk apa. Karena bisa jadi ada aplikasi yang membutuhkan banyak warna, ada juga yang membutuhkan warna lebih sedikit. Kemudian yang keempat, penguasaan UX design cukup dengan perbanyak pengalaman membuat produk. Tidak bisa karena usernya juga berbeda-beda. Tidak bisa disamakan dengan pengalaman yang sudah ada. Jadi UX design juga harus selalu dilakukan sebelum membuat aplikasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.